Alhamdulillahillazi dhamina as-sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana wa amila amalan shalihan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. فلقد قال الله عز وجل في قرآنه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها من مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. Alhamdulillah buriktum biqiraatikum. Mudah-mudahan ibu bapak diberkahi melalui bacaan kita Al-Quran pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Umar bin Al-Khattab. Di sini Al-Faruq. Al-Faruq itu gelar. Karena beliau itu orangnya dalam bahasa umum suka disebut dengan hitam putih. Kalau benar-benar, kalau salah, salah. Tidak mau ada sesuatu yang abu-abu. Keras, luar biasa. Jadi keras, tegas. Bahkan kadang-kadang menjurus kasar. Karena maklum mantan. Preman pensiun. Mana ada nama preman pensiun. Kenapa? Karena satu ketika contohnya. Ada sahabat yang sedang sholat malam. Lalu ia membaca Al-Quran salah satu ayat dari surah Ali Imran. Ternyata menurut Umar bin Khattab ayat yang sama kok dibacanya kedengaran berbeda. Ditunggulah selesai orang itu sholat. Begitu selesai langsung ditarik tangannya, Pak. Ayo ikut kamu. Apa Umar? Ikut, kamu tadi salah baca ayat. Masa baca ayat begitu? Itu kan surat Ali Imran ayat sekian. Ya betul. Gak bisa, gak salah saya. Saya langsung. Ini langsung dari Rasulullah.
Ah, tidak bisa. Beda kata Umar. Saya yang dari Rasulullah. Bukan begitu. Ditarik, Pak. Tak itu disebut menjurus kasar gitu, Pak. Yang begini jangan ditunda-tunda, istilahnya begitu. Nanti bisa jadi presiden buruk ya. Sesuatu kok ini begini tanpa ada tabayun kepada Rasulullah sebagai sang penerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, sebagai allamahu syadidul quwa. Nabi Muhammad diajari oleh guru yang dahsyat, yaitu malak Jibril alaihissalam. Dibawa sang cek pasasunama naon dijewang, Pak. Tarik tangannya, digosur langsung, ayo pergi. Mungkin lah sakadap, ayo nak. Tidak bisa ditunda-tunda umat. Menghadaplah kepada Rasulullah. Rasulullah, ini orang tidak benar. Baca surat Ali Imran ayat sekian, kok bacaannya begini-begini. Sedangkan yang Tuhan ajarkan kepada saya, pada saat tepat wahyu itu turun kepada Tuhan, saya hadir dan diajarkan. Kan begini-begini ayat sekian. Kata Rasulullah, sodakta ya Umar, pasodakauwa. Kamu benar umat. Dan orang ini pun benar. Kok bisa dua-duanya benar? Disitulah jadi sababul wurud, peristiwa yang menjadi sebab terdorongnya Rasulullah bersabda, nuzilal Quran ala sab'ati ahruf. Pada saat turunnya dahulu, Al-Quran itu turun dalam 7 dialek. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau Ibnu Abbas baca ayat ini, surat Anu ayat sekian begini. Tapi Ibnu Mas'ud baca ayat yang sama bacanya begini. Dulu itu memang turun dalam 7 dialek bahasa. Semuanya Arab. Gitu kan? Nah, disitulah jadi berproses sampai akhirnya nanti di ujung menyatu kepada satu mushaf. Itu yang disebut dengan mushaf Utsmani. Tapi pada saat turunnya itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk turun sesuai dengan dialek kabilah besar pada saat itu yang ada kaitannya dengan makna ayat. Allah akan mengikuti bahasa setempat. Bisa dipahami ya? Jadi memungkinkan bahwa satu ayat bisa turun 2 atau 3 kali. Contohnya begini, Pak. Kalau ini ayatnya sama. Pasca perang Uhud sampai kaum musyrikin merasa puas hati karena melihat, kata mereka, jasad Nabi Muhammad di bawah sumur, Pak, yang sudah rusak berdarah-darah, luka dan pingsan di bawah. Mereka meyakini bahwa Muhammad telah mati. Setelah selesai, mereka berteriak-teriak, mata Muhammad, mata Muhammad. Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang terdesak dan lari ke gunung-gunung, di Gunung Uhud, Pak. Mereka mengatakan, mata Muhammad, mata Muhammad. Ya, tidak benar, Muhammad tidak mati. Tapi sahabat pun rasa was-was ada karena mereka belum melihat jasad Nabi. Mereka sendiri melihat Nabi di bawah sumur dan tertindih oleh beberapa sahabat yang tubuh mereka itu disebut bagaikan landak, Pak, karena melindungi Nabi Muhammad. Kepala Nabi sampai bocor, Pak. Benjol, dalam riwayat itu dikatakan sampai segede telur soak. Dan nog hayam, Pak, nog soak. Nog angsa gitu. Kemudian juga gigi beliau beberapa patah. Di samping kanan bibirnya juga robek. Dan tubuhnya luka-luka banyak. Sampai pingsan karena mungkin pendarahannya. Sakit tiada tara dan pendarahan. Sampai akhirnya musyrikin, mata Muhammad. Nah, pulanglah mereka, gitu kan, dengan kemenangan. Karena saat itu kaum muslimin tahun kedua hijrah kalah telak. Bahkan sampai banyak yang disebut dengan syuhada Uhud. Bahkan pemimpin syuhada Uhud saat itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib pun turut menjadi syahid. Kemudian setelah keadaan agak tenang, turun lagi sahabat mencari jenazah-jenazah tadi kan. Sudah dikuburkan. Bapak Ibu tahu ya, yang pernah ke sana pekuburan Uhud tuh, disitulah dikuburkan. Kemudian Nabi masih sempat ikut mengurusi mereka.
Dan Nabi diobati oleh Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dengan perisainya itu bolak-balik membawa air mencuci luka-luka Rasulullah. Tapi si darahnya itu terus Pak, tidak berhenti dari berbagai tempat di badan Rasulullah yang luka. Akhirnya nyata Pak, diubaran itu sama Pak. Diambillah sehelai tikar, dibakar, berhentilah. Tuh, mentak lamun getihan ku sama Pak. Ngan sama naon ya. Nah, ini yang tentu para ahli yang mengerti, mungkin bahannya ada sesuatu zat yang secara kimiawi dapat menghentikan darah. Akhirnya Umar bin Khattab, Rasulullah, apa akan dibiarkan saja? Anda kan kalau berdoa diijabah kepada orang-orang yang begitu teganya merusak fisik utusan Allah. Padahal Nabi itu hanya yad'uhum ila sabilillah, yad'uhum ila Allah. Nabi itu kan mengajak mereka agar mereka bahagia dunia, bahagia akhirat. Mengajak mereka kepada Allah. Kenapa mereka berlaku begini? Gitu Pak. Ya dalam bahasa kita mungkin terdorong juga. Akhirnya Rasulullah kunut Pak. Kunut. Cuma tidak disebut berapa lama. Peristiwa Ba'da Uhud nih. Pasca Uhud. Tidak disebut berapa lama. Turunlah ayat. Itu yang surah Al-Imran 128. Laisa laka minal amri syai'un. Aw yaghfiru alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu Muhammad. Apakah Allah mengampuni mereka atau Allah akan menyiksa mereka disebabkan mereka orang-orang yang zalim. Sudah, berhentilah Nabi Muhammad berkunut. Disebabkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ternyata peristiwa kunut berulang lagi dengan sebab yang berbeda. Gitu kan? Sebetulnya ada dua peristiwa. Yang pertama tentang peristiwa mata air yang asalnya berebut sampai ada beberapa sahabat yang benar-benar disandera, disiksa sampai mereka dibunuh semuanya. Yang kedua yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Sumur Ma'unah. Ada orang yang Zakwan, Ri'lin, Usayyah, Bani Sulaim datang kepada Rasulullah merayu-rayu, tolong kirim dai yang sudah pandai membaca Al-Quran gitu kan, yang sudah pandai Islam, utus kepada kaum kami, akan banyak kabilah-kabilah yang masuk Islam. Betapa tertariknya Rasulullah dengan iklan, promo seperti itu. Ternyata ini jebakan dan Allah tidak memberitahu. Diutuslah qurra, ahli-ahli Quran yang mengajar, yang siang harinya mereka kasab untuk anak istri mereka, termasuk mereka pun muhsinin. Muhsinin teh sengaja kasab penyedia dana supaya santri-santri Rasulullah yang disebut ashabus suffah itu ada suplai dana lah dari mereka untuk makan sehari-hari. Malamnya belajar Quran. Diutus berapa 80 orang ya, diutus oleh Rasulullah. Lalu di 10 orang menghadapi kabilah ini, 5 orang menghadapi kabilah ini sesuai dengan yang dikatakan oleh yang mengundang. Tapi begitu berkumpul dan sedang berdakwah, wah tiba-tiba mereka ada yang dengan tombak, ada dengan panah, dengan pedang, mati. Tanpa ada daya saat itu Rasulullah karena kan baru mengalami tidak lama perang Uhud yang kalah kan. Sebut saja hancur-hancuran dan Rasulullah harus secara bertahap membangun kembali kekuatan. Sudah terjadi peristiwa yang disebut Bi'ru Ma'unah. Kunutlah Rasulullah selama 1 bulan berturut-turut di setiap waktu salat wajib. Nah ini kunut nazilah, ini juga kunut nazilah. Setelah 1 bulan turun ayat yang tadi Pak. Bisa dipaham kan? Laisa laka minal amri syai'un. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan kaget kalau nanti ada 1 ayat turun bisa lebih dari 1 kali. Ini contohnya gitu ya. Ini Umar nih, jadi ayo datang. Ternyata Umar benar, dia benar. Baru Umar tenang setelah dikatakan benar. Itu Umar mah jadi kudu benar, jelas. Jangan ditunda-tunda, jangan dinanti-nanti sampai
dikhawatirkan nanti muncul masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Begitu sehingga disebut al-faruq. Awaman kana mayyitan, apakah yang tadinya mayit sudah mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Apakah yang tadinya sudah mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia. Berarti ada yang sudah mati kemudian hidup. Itulah manusia. Berarti kalau tidak dihidupkan, ada yang mati tapi tidak kunjung hidup. Ada juga yang asalnya hidup, tapi kemudian mati. Itu Pak manusia Pak. Contoh, siapa yang tadinya mati kemudian Allah hidupkan dia. Ayat ini turun tentang Umar bin Khattab. Oleh Allah disebut Umar itu tadinya mati. Mati apa? Mati akidahnya, mati ibadahnya, mati akhlak dan muamalahnya. Mati Umar itu ibarat bangke. Tapi Allah hidupkan. Nah gitu kan? Dengan apa? Wa ja'alna lahu nuron, kami jadikan bagi Umar cahaya. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan itulah baru manusia bisa hidup. Kalau tanpa Quran Sunnah, bagi Allah orang itu mati. Siapa yang tadinya mati tak pernah kunjung hidup sampai matinya? Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka mati dan mereka menolak Al-Quran dan As-Sunnah sampai akhir hayatnya. Sehingga mereka oleh Allah ditetapkan sebagai orang mati yang tidak pernah hidup. Siapa orang yang tadinya hidup kemudian mati? Ya siapapun orang-orang yang murtad. Karena Allah amat sangat benci kepada kemurtadan. Karena mereka hidup yang tadinya harusnya mati, tadinya mati jadi hidup, malah ini tadinya hidup jadi. Ada orang yang hidup dan tetap hidup. Bisa dipaham ya? Insya Allah kita ini Pak. Dari keluarga, lahir di keluarga muslim Pak. Ya. Sampai hari ini insya Allah kita muslim, mudah-mudahan husnul khatimah. Nah berarti itu mah hidup dan tidak pernah mati dalam pandangan Allah. Apanya? Akidahnya, ibadahnya dan muamalah. Umar bin Khattab. Kamam mathaluhu yamshi bihi finnas. Hebatnya lagi Umar bin Khattab itu tadinya mati lalu dihidupkan oleh Allah. Dengan apa? Wa ja'alna lahu nuron, kami jadikan untuknya cahaya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yamshi bihi finnas, hebatnya dia berani ambil resiko apapun dihadapi demi berjalan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu hebatnya Pak. Dan bukan cuma dirinya nanti, siapapun yang mendekat akan terterangi. Itu Pak gunanya Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya tidak dibenarkan, bahkan haram bagi umat Islam tolab ilmu tujuannya hanya untuk diri sendiri. Tidak boleh. Abdi mah tolab ilmu teh sabdieun we. Tidak ada. Tidak boleh. Kenapa? Karena ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah itu ibarat cahaya. Tidak mungkin cahaya untuk dirinya sendiri. Pasti siapa-siapa akan tercahayai. Itulah tanggung jawab kita. Makanya setiap orang yang mau thalab ilmu, hakikinya dia sudah menjadi dai. Hakikinya sudah menjadi dai, tentu saja dengan kapasitasnya masing-masing, bahwa ilmu ketika dipelajari tidak boleh dengan keyakinan hanya untuk diri sendiri. Ada suami belajar agama, istrinya mah diantep we, dosa. Istrinya rajin tapi nggak pernah ngomong, nggak pernah komunikasi, nggak apa tentang ilmu yang didapat dengan suaminya, dosa Pak. Harus dibangun komunikasi. Begitu juga suami istri yang rajin thalab ilmu, jangan dibiarkan anak-anaknya. Kenapa? Karena ilmu yang sudah ada pada dirinya disebut wa ja'alna lahu nuron yamshi bihi finnas. Walhasil berarti kalau kita thalab ilmu, sebenarnya kita ambil resiko. Apa ambil resiko?
tidak boleh orang yang tahu ilmu, apalagi tentang keselamatan dunia akhirat, itu diambil manfaatnya hanya oleh diri sendiri, tidak boleh. Kemudian, kamam masaluhu fi dzulumat, seperti perbandingan yang lainnya orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Siapa itu? Nyata Abu Jahal dan kawan-kawan mah. Laisa bi khaurijin minha, terus beredar dan berputar di dalam kegelapan. Gak pernah ada pencerahan sama sekali. Munafik saja itu kadang-kadang falamma adha'a ma haulahu masyaufi. Gitu kan kalau orang munafik, ketika datang cahaya Quran lalu dia melihat Islam itu benar ya. Ya pernah ada cahaya-cahaya lah. Cuma dia mengingkari kalau ini mau bulan nampak. Semua serba ditolak, semua tidak mau didengar. Apa yang datang dari Muhammad salah saja begitu. Kenapa? Itulah yang disebut dengan syahwat. Dikalahkan oleh syahwatnya. Kadzalika zuyyina, demikianlah dihiaskan lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir, makanu ya'malun, apa yang mereka amalkan. Wa kadzalika, dan demikianlah fi kulli qaryatin, di setiap kampung, di setiap negeri, akabiro, selalu ada penguasa. Itu Pak. Ini rupanya sunnatullah dan sejarah yang akan terus berulang. Selalu ada pembesar-pembesarnya, mujrimin, dan mereka pendosa. Mereka pendosa. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk apapun sesuai dengan situasi, kondisi, dan zamannya, Pak. Gitu ya. Kalau dulu kan zamannya, bunuh. Kan gampang dulu kan. Kalau Fir'aun tidak setuju, tinggal dibunuh saja. Gitu Pak, kalau dulu. Mungkin sekarang zaman mulai berkembang. Diprimitifkan lagi Pak, oleh si Zionis ya. Nah, jika primitif deh itu Pak. Tapi memang begitulah Zionis ya. Karena selain daripada Yahudi, menurut Zionis adalah binatang yang halal darahnya. Jadi kalau membunuh 100, 1000, 2000, maafi muskilah. Bagi mereka itu cek urang mah jihad. Makanya itu mereka merasa sedang mendapat kebaikan Pak. Gitu ya, si Zionis itu lah. Kayak ku Umar, diberesan ku Umar gitu kan. Diberesan. Kemudian liya mengkuru fiha, mereka terus membuat makar, membuat kekacauan, memasyarakatkan kedzaliman dan kemaksiatan. Wa ma yamkuru, dan sebetulnya mereka tidak membuat makar-makar itu illa bi anfusihim, kecuali nanti juga akan kembali kepada diri mereka. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak sadar ketika mereka sedang membuat makar, melakukan kedzaliman, gitu kan? Sebetulnya mereka sedang merancang kerusakan bagi mereka sendiri. Makanya begini Pak, Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu, apakah sebut sajalah yang paling sentralnya kan sekarang Yerusalem ya, Yerusalem. Mau Yerusalem Timur atau Yerusalem Barat? Yerusalem Timur kan itu yang ada Aqsa-nya, yang kalau oleh PBB itu sudah dinyatakan sebagai bagian dari Palestina. Kalau ini dipatuhi berarti si Israel eta lamun erek ibadah ka demokratapan eta kudu PBB heula ka Palestina. Cek PBB mah kitu Pak. Ngan pan kitu geuning ngorowek ka Yordan, ngorowek ka Mesir, ngorowek ka Syria. Kan gitu kan? Kan wae da eta mah jadi adat. Jadi adat sehingga yang sebetulnya sudah diakui oleh PBB bahwa Palestina negara yang merdeka, gitu kan? Tapi terus ya dihitung-hitung mah sejak dinyatakan merdeka awal dulu itu sudah 56 tahun Pak, diganggu terus sehingga dinyatakan bahwa serangan Hamas itu adalah karena memang membela yang terus Pak, membuat pemukiman-pemukimannya ya menggeser batas-batas. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Palestina begitunya? Apakah menurut Bapak Ibu ingin Palestina cepat merdeka dan menguasai sepenuhnya,
atau seperti sekarang saja? Ini Pak. Al-Aqsa, mobil khusus Al-Aqsa sebagai Al-Muqaddas, tanahnya tanah suci yang dalam surah Al-Isra dikatakan alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina. Yang tanah-tanah di situ itu yang sebetulnya dataran tinggi, itu adalah tanah yang kami berkahi apapun yang ada di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina, supaya itu nanti ada cahaya dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang bersumber dari Aqsa dan sekitarnya. Tapi sekarang pemuda-pemuda sedang dilarang ke masjid, ya kan? Dan lain sebagainya, peraturan-peraturan yang seenaknya saja dibuat padahal di negeri orang. Ya di Palestina tuh, Pak. Nah, menurut Ibu Bapak, mending segera damai dikuasai oleh umat Islam, kaum muslimin, atau seperti sekarang saja riuh wae? Mending mana, Pak? Dan mending merdeka sepenuhnya, Pak? Kata Rasulullah, Pak. Makanya pilihannya tadi, apakah mau cepat merdeka dikuasai sepenuhnya kembali oleh umat Islam seperti pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, Pak? Nanti saya terangkan sejarahnya. Itu ya sedikit. Kenapa? Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu kalau hijriahnya sekitar Abu Bakar jadi khalifah cuma 2 tahun kemudian wafat. Dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Rasulullah wafat tahun berapa ya? Kalau dalam catatan tadi 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Ditambah Abu Bakar 2 tahun. Jadi tahun ke-13. Masuk tahun kedua, nah Pak Umar mengutus pasukan. Dipimpin komandan tertingginya adalah Khalid bin Al-Walid. Sedangkan komandan garis depannya adalah Ubaidillah bin Al-Jarrah. Pergi saja. Kalau dulu Pak disebutnya Syam. Sehingga para guru, para ulama, para rawi yang berada di sekitar itu suka disebut dengan Syamiyyin. Gitu kan? Berarti ulama-ulama Syam. Kalau yang di Kufah suka disebut Kufiyun, ulama-ulama Kufah. Kalau di Basra Basriyun, berarti ulama-ulama yang hidup dan tumbuh kembang mengajar di Basra. Kalau yang di Madinah seperti Imam Malik di Madinah nggak pernah keluar Madinah kecuali untuk haji umroh, Pak. Sehingga beliau disebut Madaniyun, ulama-ulama Madinah. Itu Syam. Syam dulu satu nama, kalau sekarang sudah dibagi 4. Ada Syria, Pak. Ada Yordan, ada Lebanon, dan Palestina. Kalau hadis menyebut Syam, dulu itu Pak kawasannya. Ya, yang terus dikembangkan oleh Umar bin Khattab bahkan sampai masuk ke Mesir. Mesir pun dikuasai karena pada masa Umar Mesir itu mayoritas Nasrani. Sama dengan di Palestina yang sekarang dikuasai oleh Kristen, oleh kaisar yang orang-orang kita menyebutnya Kaisar Heraklitus, dengan uskup agung, karena uskup agung adalah penentu kebijakan-kebijakan yang bersifat dengan keagamaan. Jadi dikuasai Pak oleh Nasrani. Hari Yahudi di mana? Yahudi mah tertindas di bawah. Kasihan mereka itu sebetulnya, umat-umat yang kasihan gitu ya. Kan lamun dipikarunya, ngarawat namual ayah. Kumaha geuningan anu. Nanti tampil pikarunya tapi limun dibantuan merusak, Pak. Diutuslah 17.000 tentara oleh Umar bin Khattab. Dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid, komandan tertingginya, dengan panglima garda depannya adalah Ubaidillah bin Al-Jarrah. Terjadi perang? Tidak. Tapi di dikulingan Pak, mencek urang pagar betis. Selama berbulan-bulan yang akhirnya di kekaisaran itu dalam bahasa kita habis perbekalan. Lalu menyerah. Itu sejarahnya Pak. Menyerah. Jadi tanpa ada peperangan.
Mau dibuat penyerahan kekuasaan kepada Khalid bin Al-Walid. Tapi si kaisar tadi menolak. Tidak, kami tidak akan menyerahkan kecuali Umar sendiri yang menandatangan dan menerima penyerahan. Sedangkan kan Umar di Madinah, Pak. Khalid bin Al-Walid, kalau begitu kita perang saja katanya. Kalau tidak mau tanda tangan penyerahan. Disampaikanlah berita ini kepada Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab, gak apa-apa, saya akan datang. Gitu Pak, itu hebatnya Umar. Datanglah Umar. Si raja dan si Mendiwarama penguasa agamanya tadi itu si uskup agung itu menyangka hari Umar ke siga kumaha. Kenapa setiap disebut nama bergetar musuh-musuh Islam takut. Dari Umar ke siga kumaha. Pasti dia akan membawa pasukan yang lebih banyak, pengawal yang ring 1, ring 2, ring 3 dan seterusnya Pak. Bayangkan dari Madinah beliau hanya pergi sendirian. Tanpa pengawalan, hanya dikawal oleh seorang ajudan pembantu saja. Begitu Umar datang bareng-bareng, amannya cenah Umar kieu, menya cenah datang ngenduaan gitu Pak. Nah, itu Umar. Jadi tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diserahkan. Yahudi maka belum ada ceritanya. Ada tidak? Ada, cuma mereka kecil sekali dan tidak bisa berbuat apa. Diterima saja, diserahkan kepada Umar, dibuatlah perjanjian. Siapa umat Kristen saat itu yang mau mengikuti penguasanya, yang mau keluar silahkan. Akan dijaga dengan aman sampai ke tempat tujuan. Yahudi yang mau keluar, ayo dijaga. Mau kemana? Akan diantar dan dijamin keamanannya. Dengan jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dengan jaminan dari Khalifah Umar bin Islam apa? Diantar sampai. Kalau mau keluar. Yang masih mau tetap tinggal di Palestina, silakan. Gerejanya aman, akan dilindungi. Silakan ibadah, karena tidak akan ada pemaksaan untuk pindah agama. Itu perjanjiannya Pak. Silakan untuk bisa hidup dengan layak sebagai warga negara, tapi jangan melakukan pelanggaran. Siapa yang melakukan pelanggaran? Berebet Pak. Betapa baiknya. Sehingga akhirnya bertahun-tahun damai Pak. Dan perkelahian, apalagi peperangan. Dengan kebijakan Umar bin Khattab. Bisa dipahami ya? Itu yang terkenal dengan perjanjian Umar bin Khattab sehingga Palestina dikuasai. Nah, itulah keadaan berubah. Yang saya jadi kenang-kenangan itu Pak. Bilal itu kan dibawa oleh Muawiyah. Akhirnya Muawiyah diutus oleh Umar untuk menjadi gubernur. Kalau sekarang Palestina. Gitu Pak ya. Nah, Bilal dibawa. Kenapa? Karena semenjak Rasulullah wafat, Bilal berhenti azan, gak mau lagi. Waktu ditanya cik atau cenah, Bilal, kangen nih kami. Anta muazzinun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan Bilal kan muadzinnya Nabi. Yang pertama azan. Di Makkah ya Pak, ketika terjadi maka luar biasa. Suaranya terkenang-kenang semua. Jika cenah adan deui moal tidak. Semenjak Rasulullah wafat saya tidak kuat lagi untuk mengumandangkan azan. Namun sababna cek bahasa Sunda mah kapegat ku ceurik. Selalu terhambat oleh tangisan yang tidak bisa dihentikan. Berhenti azan Pak. Tapi begitu Umar datang ke Syam, ya gitu kan, yang dahulu itu yang dikuasai yaitu Palestina itu, semua orang merayu ingin mendengar Bilal azan, gagal. Itu Pak. Itu bersamaan dengan diserahkannya kawasan Palestina dikuasai oleh kaum muslimin dengan perjanjian silakan Yahudi hadir, gerejanya tidak akan diganggu, dilindungi. Silahkan Nasrani yang sudah punya sinagog ya, Muslimi Nasrani yang punya gereja, ibadah di gereja silahkan. Kaum muslimin tidak boleh memasuki gereja ataupun sinagog tanpa izin ustaz di sana. Mundi orang ustaz berarti tidak boleh kaum muslimin masuk ke gereja, tidak boleh, harus izin.
Luar biasa, Pak. Luar biasa. Islam menghargai keyakinan itu luar biasa. Memang Allah yang menyuruh kita untuk la ikraha fid din. Tidak boleh dipaksa. Tapi orang tidak boleh menghalangi kita untuk menerangkan, menyampaikan apakah itu Islam. Seperti mereka boleh menerangkan Kristen, ya silakan. Tapi la ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kok mana hidayah mana sesat? Itu sudah jelas di Quran. Lama sekali Palestina dalam keadaan damai di bawah perjanjian dan dilanjutkan oleh pelanjut dari Khulafaur Rasyidin. Damai. Lamun diatur ku batur, riweuh, Pak. Makanya saya sampai bikin judul Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, pendamai Palestina. Ketika mulai, guys kadieu nama Pak. Mulai kacau napisan mah sejak perang dunia ke-1, perang dunia kedua muncul PBB. Hari PBB kan, aduh kok ini nggak objektif ya. Ongko PBB tapi kadang-kadang pro itu pro ini. Padahal sebetulnya begitulah keadaannya sampai hari ini. Makanya saya tanya, apakah mau cepat merdeka lalu dikuasai sepenuhnya itu Palestina oleh kaum muslimin sampai Aqsa di bawah kekuasaan Islam? Atau awet kayak begini saja? Nah, pilihannya begitu, Pak. Oh, mau cepat saja lah, boleh. Ya, kalau setuju, ingat sabda Rasulullah, kiamat belum akan terjadi sebelum dilengkapi lagi oleh 2 tanda. Yang pertama, mauti, kematian saya. Sudah belum? Sudah kekuatan Rasulullah? Nah, yang kedua apa? Ketika Al-Aqsa dan Yerusalem Palestina dikuasai sepenuhnya oleh kaum muslimin, geus deukeut. Iraha eta teh nyantosan we turun heula Nabi Isa. Jadi saya kira akan begini terus selama Yahudi ada di sana. Karena Yahudi mah di mana wae pekerjaannya yamkurullah. Jadi sebetulnya bukan benci kepada orang Arab, tapi benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Bapak Ibu bayangkan. Nabi Yakub itulah yang disebut dengan Israel. Israel mana Nabi Yakub, Pak? Punya anak. Ada yang nyambung saja langsung Nabi Yusuf yang jadi nabi. Terus ada Nabi Daud, ada Isa, ada Musa, gitu kan? Ada Sulaiman. Semuanya adalah Bani Israil. Ya kan? Tet saja berhenti di Nabi Isa. Tidak ada lagi nabi kelanjutannya. Tiba-tiba muncul Nabi Muhammad yang menurut mereka kami ini keturunan Ishak. Yang Ishak itu adalah putranya Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Siti Sarah adalah murni orang merdeka yang tidak pernah jadi hamba sahaya. Ismail siapa? Memang anak bapak kami Nabi Ibrahim, tapi kan dari Siti Hajar. Dan Siti Hajar itu adalah hamba sahaya yang dipekerjakan di istana, lalu dihadiahkan kepada Ibrahim. Terus Ismail Muhammad mah keturunan eta. Katanya mereka nahnu ahriya wa abnaullah. Kami ini umat pilihan dan kamilah anak-anak istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain dari mereka itu dianggap binatang-binatang yang tidak ada harganya. Sok rek damai kumaha. Bisa dipaham Bapak ya? Kudu datang Umar deui ieu mah. Ya, ketua dewan PBB-na kudu Umar bin Khattab. Jigana rada tenang deui. Akan kemungkinan ada kebijakan yang baik dan bisa terlaksana oleh semuanya. Ya, itu gambarannya Pak ya. Kenapa Umar bin Khattab mendapat gelar pendamai Palestina. Semua menjadi damai. An Zaid bin Aslam dari Zaid bin Aslam. Fi qaulihi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, awaman kana mayyitan, apakah orang yang tadinya mayit, fahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuron, dan kami jadikan baginya cahaya, yamshi bihi finnas, yang ia bisa berjalan dengan cahaya itu di antara orang-orang, alias dakwah dan menegakkan hukum.
Kamam masaluhu fi dzulumat. Bandingannya orang-orang yang berada senantiasa dalam kegelapan. Kata Zaid bin Aslam, qala berkata unsilat, ayat ini turun fi Umar bin Khattab wa Abi Jahlin bin Hisham. Ayat ini turun tentang Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Siapa yang tadinya mati kemudian hidup? Umar bin Khattab. Siapa yang mati terus seperti dalam kegelapan yang tidak pernah bisa keluar? Abu Jahal bin sedang memperbandingkan. Karena mayyitain, kedua-duanya asalnya mayit. Mayit apa tadi? Fi dhalalatihima, dalam kesesatan kegelapan mereka. Apa itu? Mati akidahnya, ibadahnya, dan mati juga muamalahnya. Fa ahyallahu Umar bil Islam, maka Allah menghidupkan Umar dengan Islam. Yang di atas dengan wa ja'alna lahu nura wa azzahu wa aqarra, dan Allah memuliakan Umar bin Khattab dengan al-Islam. Wa aqarra Abu Jahlin, dan Allah menetapkan Abu Jahal fi dolalatihi, dalam kesesatannya, wa mawatihi, dan kematiannya. Jadi Abu Jahal adalah orang mati yang tidak pernah Nah gitu Pak, si Zionis Pak, bagi kita mereka adalah sebetulnya orang-orang yang mati yang tidak pernah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika, dan itu demikian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Faqala, dalam doanya ia berkata, Allahumma, ya Allah Tuhan kami semua, a'izzal islama, kuatkanlah Islam ini, bi Abi Jahal bin Hisham, apakah dengan masuk Islamnya Abu Jahal, atau bi Umar bin Khattab, atau masuk Islamnya Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah terus memohon-mohon. Setelah ada Hamzah dan lain-lain, Rasulullah membayangkan dan menghitung apabila Abu Jahal atau Umar masuk Islam, ini kekuatan akan langsung berlipat. Itu pikirannya begitu. Tetapi ternyata Allah mengijabah Umar masuk Islam, Abu Jahal tetap dalam. Ada ceritanya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar. Saat itu tiba-tiba Umar sore-sore Pak, menjelang malam, keluar rumah dengan mata yang merah, pedang yang terhunus, apa-apa saja dibakar, sampai batu sepanjang jalan. Semua orang lari takut karena ada Umar yang sedang mengurus pedang, mukanya merah padam dalam kemarahan yang luar biasa. Mau kemana dia? Bertemulah dengan sahabatnya. Aina ya Umar, mau kemana kau? Sa'aqtulu Muhammad, saya harus membunuh Muhammad. Kenapa membunuh Muhammad? Mekah ini kok sejak Muhammad mengaku-ngaku jadi nabi, ini jadi seperti kota mati atau seperti pekuburan. Begitu datang waktu malam, itu orang sudah tidak berani lagi keluar rumah, Pak. Dulu kata Umar, kesukaan saya, hobi saya, gitu kan? Ada di sini semua, apa pesta-pesta, perjinahan, perjudian, rame, Pak. Cocok Umar di tempat begitu, Pak. Perkelahian yang sembarangan begitu. Tapi semenjak ada Muhammad, orang jadi takut keluar rumah. Mengapa takut keluar rumah? Karena waktu itu banyak yang masuk Islam secara sembunyi. Mereka akan keluar pada malam hari setelah sepi, diam-diam. Itu luak-liuk menyelinap, cek bahasa Sunda naon eta teh, karena cepatnya nanti masuk ke Darul Arqam. Di situ Rasulullah selalu mengajar Al-Qur'an. Nanti kalau ketahuan, contohnya Bilal, Pak, keluar menyelinap, lagi nongong, ketangkap, Pak. Disiksanya seperti apa? Sehingga orang-orang menjadi takut kalau keluar rumah disangka mau mati. Marah Umar karena dunianya seperti dirusak oleh Nabi Muhammad. Yang akhirnya dicari-cari. Kata temannya tadi, kenapa harus cari Muhammad? Apa kamu tidak tahu adikmu yang bernama Fatimah sudah masuk ke Islam itu?
Suaminya juga yang namanya Zaid sudah masuk Islam. Itu saja dulu diurus. Ngapain katanya ngurus Muhammad? Kamu jangan bohong ya. Saya tidak bohong. Nanti kalau tanya bohong, saya tebas leher kamu. Silahkan. Pergilah bergegas menuju rumah Fatimah adiknya. Ternyata sedang ngaji, Pak. Menuju pengawasan, menuju tadarus, Pak. Umar begitu di depan pintu mendengar, didobrak langsung. Mana tadi katanya yang kamu baca Fatimah? Tidak ada. Fatimah segera ada lembaran yang disembunyikan di bawah tempat duduknya. Akhirnya tubuh Fatimah dipaksa, diangkat, diketahui, disiksa. Itulah Umar, Pak. Adik perempuannya sampai berdarah-darah. Sampai wajahnya tertutup. Tiba-tiba Umar berhenti, lalu melihat ke bawah. Ini apa ini katanya? Sampai akhirnya dalam keadaan luka parah pun masih berebut, Pak. Entong sia, kali ukut sia, entong sia, kata gitu, Pak. Sini coba, saya ingin lihat. Enggak boleh, kamu najis, katanya. Tarik-tarik, akhirnya ke Umar berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Toha, itu Pak. Surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, hei manusia, ma anzalna, tidaklah kami turunkan Al-Qur'ana litashqa, untuk menyusahkanmu. Illa tazkiratan liman yakhsha, kecuali ini peringatan bahwa hidup ini bukan hanya dunia. Ingat bahwa nanti akan ada akhirat. Kalau kamu tidak memperhatikan peringatan Allah, kamu cuma tertipu saja seolah-olah senang, padahal kamu sedang merancang kebinasaan. Tanzilan, illa tazkiratan liman yakhsha, tanzilan min, itu adalah turun dari Allah yang Maha. Ar-Rahmanu 'alal arsy tawa, lahu ma fis samawati ma fil ardi wa ma bainahuma wa tasasarat wa in tajhar bil qauli, dan seterusnya. Begitu selesai baca ini, amrukan kakinya yang gagah perkasa tidak lagi mampu menahan berat tubuhnya. Heula cenah Fatimah, nanti dulu ini dari mana? Saya kenal dengan ahli bahasa, saya kenal dengan pujangga, saya kenal dengan syair. Enggak ada yang bisa buat begini. Yang benar dari mana? Inilah mengapa saya tidak takut mati. Inilah mengapa saya tidak takut mati. Coba kamu lihat. Kenapa saya harus mati? Ini adalah firman Allah, Rabbul Alamin. Fatimah, bisakah kamu antar saya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad? Itu sejarahnya. Nah, yang tadi ngajar ngaji namanya Khabbab bin Al-Arad, Pak. Ya ustaz ngasih kursus, Pak. Mun di warna naon disebutna teh? Privat gitu kan? Begitu mendengar suara orang, Fatimah, pintu didobrak. Ayo, silat Cibarusah, Pak. Batu ribut manehna misa. Set masuk ke dalam kamar. Aman, tahu bahayanya Umar kan? Seperti itu. Begitu mendengar Umar mengatakan, Fatimah, boleh enggak saya bertemu dengan Nabi Muhammad? Mau tidak kamu mengantar saya? Itu Pak, kata Umar teh. Dengan terbata-bata. Enggak bisa, kamu najis. Mandi dulu katanya. Itu Pak. Begitu. Ustaz keluar, Ustaz. Tadi jemput ya. Cek saya ge. Ya ini Pak, saya pernah mendengar Rasulullah berkata, Allahumma a'izzal islama bi Abi Jahal bin Hisham au bi Umar bin Khattab. Saya yakin Umar ini adalah doa dari Rasulullah. Ayo geus aman maka keluar, Pak. Tadi menyumput Cibarusah saya. Selanjutnya, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridhai keduanya. Qala, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda, ra'aituni, Rasulullah bersabda, ra'aituni, Pak. Kalau Nabi bersabda, saya melihat saya, oh saya mimpi. Dan mimpi Nabi itu adalah wahyu. Tidak pernah Nabi bermimpi isinya bukan wahyu, Pak. Meskipun orang mimpi itu segala rupa. Aya ngimpi di udag domba jalo. Aya ngimpi buka duit, aya.
Wah bukan duit, budak sare kabeh dikodokan saku. Aya orang mimpi rupa-rupa. Aya ngimpi udah singa dengan apa? Nabi mah kalau mimpi wahyu. Makanya kalau ada hadis mengatakan inna ainaya tanamani, mata saya bisa tidur. Wala tanamu qalbi, hati saya tidak tidur. Maksudnya apakah segala kedengaran? Bukan, Pak. Maksudnya selalu standby untuk menerima itu, Pak. Bukan berarti Nabi itu matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Capek atuh, Pak. Oh, maksudnya selalu siap sedia menerima wahyu. Melalui apa? Melalui mimpi. Itu yang dimaksud ya. Jangan diartikan yang bukan-bukan. Matanya tidur tapi hatinya tidak tidur. Sehingga kejadian apa-apa tahu, wah itu mau sare-sare, Pak. Capek, Pak. Sedangkan Nabi adalah innama ana basyarun mislukum. Secara fisik Nabi ada lelahnya. Ya kan? Ada capeknya sama. Itu yang dimaksud kalau Nabi bersabda, kedua mata saya tidur tapi hati saya tidak tidur. Maksudnya dalam tidur pun siap menerima. Kemudian Nabi mengatakan, saya melihat saya bermimpi. Oh, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tidur Nabi. Dakhaltul jannata, dalam mimpi itu saya masuk surga. Fa idza ana bi Rumaysa imroati Abi Thalhah. Tiba-tiba aku melihat seorang perempuan namanya Rumaysa. Dia itu istrinya Abu Thalhah. Wasami itu khosyafatan. Lalu saya mendengar ada derap langkah syafatan. Ya, aku mendengar ada suara derap langkah sandal. Kemudian man hadza, suara derap sandal siapakah ini? Dalam mimpi Nabi ada orang yang berjalan, terdengar suaranya di surga. Hadza Bilal. Jadi Bilal sudah diberitahukan kepada Nabi, dia sudah ada di surga, berjalan-jalan, Pak. Alias pasti ke surga. Itulah Bilal. Kemudian waraitu qasron bi finaihi jariyatun. Lalu saya melihat sebuah bangunan megah luar biasa. Ada bangunan luar biasa megah. Bi finaihi, di halamannya itu ada jariyah, seorang anak perempuan. Fakultu, lalu Nabi bertanya. Kepada siapa? Ya dalam tidurnya kepada malaikat Jibril. Liman hadza, ini bangunan sedemikian megahnya di surga ini nanti untuk siapa? Li Umar banil Khattab, li Umar. Umar mah geus sidik banyak, sudah jelas ditunggu oleh rumah megahnya di surga. Duka apa orang mah aya saum mah gitu kan, orang saum. Ya mudah-mudahan ya, insyaallah kita cinta kepada Umar bin Khattab, berarti ya belajar juga tegas, lugas ketika kita berhadapan dengan benar dan salah. Itu pesan dari Umar. Kemudian fa'aradtu an adkhulahu, saya mau masuk di dalamnya seperti apa sih rumah megah nanti milik Umar itu, alias tempat tinggalnya Umar bin Khattab. Itu fa'anzuru ilaihi, makin lihat jelas tuh bangunan tersebut. Fadzakartu guaretaka, tapi aku ingat Umar itu sangat cemburu. Jangan ada yang salah Pak di depan Umar mah. Itu maksudnya cemburu Pak. Jadi cemburu yang benar itu seperti suami cemburu kepada istri. Khawatir kalau istrinya berbuat salah, Umar cemburu. Bolak-balik ya. Begitu juga ketika sang istri cemburu kepada suaminya, itu maksudnya khawatir kalau suaminya berbuat salah, apalagi sampai celaka. Itu baru cemburu. Bahasa Arabnya gairah. Dalam bahasa kita sering diartikan cemburu. Itu dan Umar itu adalah di antara para sahabat yang paling cemburu, sehingga ia sangat menjaga istrinya, sangat menjaga anak-anaknya, jangan sampai di depan dirinya berbuat salah, baru itu cemburu. Ari mah cemburu, siapa bogohan saja. Nah, saya eta mah. Eta mah naonan atuh. Emosi eta mah. Itulah cemburu ya. Kata Nabi, saya mau masuk tadinya, tapi saya ingat Umar itu sangat pencemburu. Pencemburu itu enggak mau melihat di depan dirinya ada orang berbuat salah. Nabi khawatir
Ini kan punya Umar, ini hak Umar. Kenapa Nabi masuk tanpa bilang kepada saya? Itu Nabi jadi tidak masuk. Bisi Umar gitu. Kenapa? Karena yang harus masuk rumah orang mah harus izin. Bisa dipaham ya? Makanya Nabi tidak jadi masuk. Faqala Umaru, lalu Umar berkata, bi abi wa ummi. Itu bukan sumpah ya, tetapi bahasa santun ketika mendahului untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Teteh sana sumpah, Pak. Sebab kalau sumpah mah harus wallah, ya kan? Enggak boleh bi abi wa ummi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaika agoru tiraku abdi cenah bade cemburu kepada Anda. Kenapa? Masa saya harus khawatir Anda berbuat salahnya? Padahal masuk we atuh cenanya ngarah terangkeun jadi lengkap isinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu, Umar bin Khattab ini luar biasa karena ia adalah sahabat yang sudah jelas rumah megahnya menunggu Umar bin Khattab sehingga dia termasuk ahadun min ashabil ashraf, 10 di antara sahabat yang masuk surga. Terakhir inilah Umar bin Khattab sampai akhir hayatnya husnul khotimah, walaupun secara sejarah sangat mengerikan. Apa mengerikannya? Umar bin Khattab sedang mengimami sholat subuh. Tiba-tiba ada orang ke depan dengan pedangnya ditusuk-tusuk sampai 18 luka. Ya ambruk, tapi tidak wafat di tempat itu. Masih orang itu ditangkap dan masih orang dicarikan tabib dan mengobati, tetapi tidak kunjung sembuh yang akhirnya beliau wafat. Itulah yang dahulu pernah dikatakan bahwa Umar akan mati di bumi. Penasaran Pak, rikis ditungguan ku imah di surga mah banyak. Itulah makanya Fatimah putri Umar, itu sebabnya mengapa saya tidak takut mati. Semenjak memahami Al-Qur'an. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, idza ahabballahul abda, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, Allah akan menyeru Jibril. Apa? Innallaha yuhibbu fulanan, hai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai seseorang. Si anu. Fahbibhu, wahai kamu Jibril, bila seseorang dicintai Allah, cintai pula oleh kamu. Itu perintah Allah kepada malaikat Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, pasti Jibril pun akan menaati Allah dan mencintai orang itu. Fayunadi, kalau Jibril sudah mencintai seorang hamba Allah, dia akan menyeru seluruh malaikat penduduk langit, Pak. Di ahli sama, innallaha yuhibbu fulanan. Ketahuilah bahwa Allah telah mencintai si fulan. Ya, contohnya Umar bin Khattab ini, Pak. Serulah seluruh para malaikat. Maka fa'ahibbuhu, seluruh malaikat penduduk langit itu pun diperintah untuk mencintai orang tersebut. Wa yuhibbuhu ahlus sama, maka dia akan dicintai oleh seluruh penduduk langit. Tsumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Nanti di bumi itu selama dia hidup, ciri-cirinya adalah dia husnul. Itulah Bapak selintas saja tentang Umar bin Khattab dan Palestina yang pernah damai, tidak pernah ada ribut-ributnya pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Nah, ari ayeuna menikah lieur we, tapi lamun damai dikuasai ya aman, Pak. Mending gede we nya. Aduh ya Allah ya Rabbi.